Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026, yang saya hormati Direktur Politeknik Negeri Kupang, yang saya hormati Ketua Jurusan Akuntansi dan Ketua Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik, rekan-rekan sejawat dosen, serta mahasiswa-mahasiswi Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Kupang yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Martina Kaisriani Rupa SEMM dengan NIDN 00200399702. Saya merupakan dosen tetap pada jurusan akuntansi, program studi D4 Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Kupang. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk melaksanakan unjuk kerja dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu prasyarat dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Video unjuk kerja ini merupakan rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Manajemen untuk mahasiswa semester 4 program studi D4 Akuntansi Sektor Publik. Sebagaimana kita ketahui, program studi D4 Akuntansi Sektor Publik memiliki visi untuk menghasilkan lulusan yang profesional, kompeten, dan berkarakter di bidang akuntansi sektor publik. Profil lulusan kami adalah sebagai akuntan sektor publik, auditor internal pemerintah, dan juga analis keuangan sektor publik. Dalam konteks tersebut, mata kuliah akuntansi manajemen memegang peranan yang sangat penting. Mata kuliah ini nantinya akan membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menyediakan informasi akuntansi yang relevan bagi manajemen dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, khususnya pada organisasi sektor publik seperti kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan juga badan usaha milik daerah. Beban mata kuliah ini adalah 3 SKS dengan alokasi waktu 150 menit per pertemuan. Yang mana mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah wajib yang menjadi prasyarat bagi mata kuliah lanjutan seperti akuntansi biaya, sistem pengendalian manajemen sektor publik, dan juga penganggaran sektor publik. Dalam mata kuliah ini, kurikulum yang digunakan adalah PBL yang mana sangat relevan dengan akuntansi manajemen. Kenapa? Karena keduanya sama-sama berorientasi pada pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan juga penerapan konsep dalam situasi nyata dengan harapan mahasiswa mampu menganalisis permasalahan biaya, anggaran, profitabilitas, dan juga efisiensi pada perusahaan atau UMKM. Selain itu juga mahasiswa dapat menggunakan informasi akuntansi manajemen sebagai dasar rekomendasi kepada pihak manajemen. Pembelajaran hari ini mengacu pada dokumen kurikulum yang berlaku, yaitu capaian pembelajaran lulusan prodi atau CPL, yang diharapkan mahasiswa mampu menerapkan prinsip dan teknik akuntansi manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan pada organisasi sektor publik. Nah, dalam kurikulum itu nantinya akan diturunkan dari profil lulusan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Dengan harapan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan konsep dasar akuntansi manajemen dan perbedaannya dengan akuntansi keuangan. Yang kedua, menganalisis informasi biaya untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian. Yang ketiga, menerapkan teknik pengambilan keputusan jangka pendek berbasis informasi relevan. Yang keempat, menyajikan laporan untuk manajemen dengan etika profesi akuntan. Perkuliahan terdiri dari 16 kali pertemuan yang dibagi menjadi 14 pokok bahasan, 1 ujian tengah semester, dan 1 ujian akhir semester. Pokok bahasan diantaranya dimulai dengan mengenal akuntansi manajemen, materi terkait konsep biaya dan perilaku biaya, anggaran untuk perencanaan dan pengendalian, akuntansi pertanggungjawaban, activity-based costing, activity-based management, biaya kualitas dan produktivitas, analisis biaya volume dan laba, pembuatan keputusan taktis, keputusan investasi modal, manajemen persediaan, penilaian kinerja dan harga transfer, penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen, hingga balance scorecard. Dengan indikator penilaian pada mata kuliah akuntansi manajemen terdiri dari aktivitas partisipatif sebesar 60%, kognitif pengetahuan yang terdiri dari tugas sebesar 5%, ujian tengah semester sebesar 15%, dan ujian akhir semester sebesar 20%. Metode pembelajaran dilaksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara 16 kali pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui platform akademik kami yaitu Education Management Information System Politeknik Negeri Kupang atau EMIS, dan juga kami menggunakan grup komunikasi digital lainnya seperti WhatsApp Group. Selanjutnya, materi perkuliahan hari ini adalah konsep biaya yang merupakan kos barang atau jasa yang telah digunakan untuk memperoleh pendapatan
Apa sih pendapatan itu? Pendapatan adalah nilai barang yang dijual atau jasa yang diberikan. Sedangkan laba atau rugi merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya. Pemilihan materi ini didasarkan pada kebutuhan dunia kerja sektor publik saat ini, di mana para manajer publik dituntut untuk membuat keputusan yang efisien dan akuntabel berdasarkan biaya. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya berpedoman pada prinsip student center learning dan PAIKEM, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah kombinasi dari yang pertama, student center learning, yang adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, di mana mereka berperan aktif dalam membangun pengetahuan. Sedangkan saya sebagai dosen hanya berperan sebagai fasilitator, motivator, dan juga pembimbing. Media pembelajaran yang saya gunakan hari ini meliputi slide presentasi, papan tulis, serta pemanfaatan buku ajar dari Baldrick Siregar dan kawan-kawan. Sumber belajar utama adalah RPS, buku teks akuntansi manajemen sektor publik, peraturan pemerintah terkait, dan jurnal terkini. Strategi penilaian dilakukan secara komprehensif melalui 3 aspek. Yang pertama, aspek sikap, meliputi kedisiplinan, etika, dan juga tanggung jawab. Yang kedua, aspek pengetahuan melalui kuis dan tanya jawab. Yang ketiga, aspek keterampilan melalui presentasi hasil dan diskusi kelompok, serta penyelesaian studi kasus. Sebagai dosen, saya menyadari bahwa tugas saya tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, dalam setiap pembelajaran, saya sisipkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan etika profesi akuntan sesuai dengan kode etik IAI. Kegiatan pembelajaran ini juga merupakan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dari bidang pengajaran diharapkan dapat melahirkan lulusan yang siap pakai, yang nantinya melalui penelitian dan pengabdian dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara khusus. Sebelum kita masuk ke proses pembelajaran inti, saya ingin mengingatkan kembali tujuan kita hari ini. Kita tidak hanya belajar dari teori, tetapi kita belajar bagaimana menjadi pengambil keputusan yang cerdas di sektor publik. Akhir kata, saya berharap kerja ini dapat dinilai secara objektif oleh tim penilai. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan. Selanjutnya, saya ajak kita bersama-sama untuk menyaksikan video pengajaran mata kuliah akuntansi manajemen dengan penuh semangat. Siap, Ibu. Iya. Terima kasih banyak sudah menunggu. Apa kabar? Baik. Oke, luar biasa. Seperti biasa, di perkuliahan akuntansi manajemen di siang hari ini, kita awali dengan doa. Ibu minta kesediaan dari Herman, boleh membawakan kita dalam doa? Teman-teman Ibu dosen, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Herman yang sudah membawakan kita dalam doa. Selanjutnya, Ibu mau tanya dulu catingnya mana? Elis. Oke, sudah absen semua di emis? Semua hadir? Oke, kalau gitu Ibu tinggal tanda tangan aja di sini. Oke. Ya, karena tadi sudah berdoa, Ibu juga sudah absen teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan konsep biaya. Oke, ini pertemuan yang kedua. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih. Materi sebelumnya kita mempelajari terkait dengan akuntansi manajemen. Betul. Ada yang tahu pengertian dari akuntansi manajemen itu apa? Oke, nama dan NIM. Perkenalkan, nama saya Arifin Strategi, NIM 2323714093. Oke. Jadi akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan maupun non-keuangan yang digunakan oleh pihak manajemen untuk membantu perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja organisasi. Bagus, kita berikan aplaus dulu untuk Alvinus. Nice. Jadi akuntansi keuangan dan non-keuangan untuk membantu manajerial dalam pengambilan keputusan. Itu yang udah kita pelajari di pertemuan minggu lalu. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan konsep biaya dalam akuntansi manajemen. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah klasifikasi biaya dasar. Sebelum melangkah lebih jauh, klasifikasi biaya dasar. Ada yang tahu definisi biaya? Oke, apa nak? Oke, biaya tidak jadi. Definisi biaya apa nak? Nama dan NIM dulu boleh? Perkenalkan, nama saya Ridit Lonan, dengan NIM 2323714094. Biaya atau expense adalah kos barang atau jasa yang telah digunakan untuk memperoleh pendapatan. Bagus. Kos ya, biaya itu kos nak. Jadi apa yang dikeluarkan untuk membeli barang ataupun jasa. Macam-macam biaya itu apa aja? Ada yang tahu di sini boleh? Macam-macam biaya? Ya.
Klasifikasi biaya itu dibagi menjadi 4. Mm-mm. Pertama ada ketertelusuran biaya, yang kedua perilaku biaya, yang ketiga fungsi pokok biaya, dan yang keempat elemen biaya produksi. Ya, bagus. Kita berikan aplaus untuk dua teman yang sudah menjawab tadi. Terima kasih, Nak. NIM berapa, Deh? 2323. Iya. Oke, 4079. Oke, terima kasih. Yang lain masih banyak pertanyaan lagi, jadi silahkan boleh lebih aktif, biar nanti dapat nilai tambahan untuk di akhir UAS. Oke ya. Nah, kita langsung masuk ke klasifikasi biaya dasar. Yang pertama adalah biaya manufaktur. Di sini ada bahan baku langsung, jadi komponen fisik utama yang menjadi bagian integral dari produk jadi seperti kayu pada pembuatan meja. Itu salah satu contohnya. Yang lain kira-kira bisa memberikan contoh yang lain apa? Herman mungkin ada? Kayu pada pembuatan meja. Ibu kasih contoh ya, setelah ini boleh teman-teman yang lain. Ibu misalnya punya pabrik pakaian. Jadi bahan baku langsungnya adalah kain, bagus sekali. Nah, misalnya kalau kayak mebel dan lain-lain, bahan baku langsungnya adalah kayu, betul. Itu adalah salah dua contoh dari bahan baku langsung. Oke ya. Lalu next ada tenaga kerja langsung. Upah yang dibayarkan kepada karyawan yang terlibat secara fisik dalam proses konversi bahan baku menjadi barang jadi. Misalnya operator mesin di lini perakitan. Ada yang bisa kasih contoh lain? Tenaga kerja langsung? Ada? Andre boleh. Contohnya kalau untuk pabrik roti ya, orang yang langsung terjun untuk buat olahan roti. Bagus. Misalnya istilah kalau di luar negeri itu kita sering tahu baker. Jadi di bakery, toko bakery, toko-toko roti gitu. Bakernya adalah orang yang membuat roti tersebut. Ibu kasih contoh paling gampang. Sering ngopi? Oke. Ada namanya, kalau kopi kan kita sering sebut coffee shop. Betul ya? Nah, kalau misalnya tenaga kerja langsung coffee shop itu siapa sih? Barista. Iya, bagus. Barista. Ibu kasih contoh yang gampang lagi. Misalnya, restoran. Chef. Itu adalah tenaga kerja langsung. Kita bertolak belakang sedikit ke tenaga kerja tidak langsung. Misalnya kalau chef itu sebagai tenaga kerja langsung. Siapa tenaga kerja tidak langsungnya? Bagus, waiters. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Kasir, bagus. Waiters, kasir. Tenaga kerja selain orang yang memproduksi langsung bahan tersebut. Jadi misalnya kayak coffee shop kan gak mungkin barista sendiri, toh nak. Ada kasir, ada, betul ya? Ada waiters juga. Biasanya kalau coffee shop yang agak besar, ada satpam, ada manajer, ada SPV. Nah itu merupakan tenaga kerja tidak langsung. Oke. Lalu next, ada overhead pabrik. Jadi overhead pabrik itu apa? Seluruh biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung yang mencakup biaya utilitas pabrik, penyusutan mesin, serta gaji supervisor produksi yang mendukung kelancaran manufaktur. Next, non-manufaktur dibagi menjadi 3, nak. Jadi ada biaya penjualan, biaya yang digunakan untuk memasarkan serta mendistribusikan produk kepada konsumen akhir. Lalu yang kedua ada biaya administrasi, namanya aja administrasi. Berarti secara umum atau secara keseluruhan gitu ya. Dan yang terakhir adalah biaya pemasaran, investasi untuk kegiatan promosi dan juga iklan. Ada yang bisa kasih contoh kira-kira biaya pemasaran itu buat apa aja sih? Boleh? Endorse, bagus. Ada lagi yang lain? Endorse, apalagi nak kira-kira? Kalau kekinian sekarang betul. Endorse biasanya menggunakan selebgram atau selebtalk gitu-gitu ada. Ada lagi yang lain? Ini mungkin. Apa kira-kira? Biaya pemasaran. Promosi. Kalau bagi-bagi selebaran bisa nggak? Bisa, bagus. Sales, betul, bagus. Ada lagi yang lain? Di situ kita lihat bahwa kegiatan promosi, iklan, dan upaya pembangunan citra merek perusahaan. Kalian tahu kalau misalnya di sosial media kayak Instagram, TikTok, itu kan kita ada bayar iklan tuh. Jadi misalnya ibu punya postingan itu dilihat oleh 1.500 orang. Biasanya ada standarnya tuh. Nah, jadi kita bayar berapa? Katakanlah misalnya 1.500 pengikut atau yang lihat ke atas 25.000. Ya udah, kita tinggal bayar. Itu diakumulasikan di dalam biaya pemasaran. Oke. Next, biaya langsung versus biaya tidak langsung. Nah, sebelum lanjut dulu, ada yang tahu definisi biaya langsung dan tidak langsung itu apa? Ada yang tahu? Mungkin punya definisi sendiri tanpa melihat dengan apa yang ibu tulis di depan sini? Ada, nak?
biaya langsung dan tidak langsung. Dia kurang lebih hampir sama kayak biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung. Ada yang tahu definisi biaya? Oke, Ibu jawab dulu ya. Nah, untuk biaya langsung, biaya yang dapat ditelusuri secara fisik dan ekonomi ke objek biaya tertentu seperti bahan baku. Sedangkan biaya tidak langsung ini sebenarnya kita balik lagi ke slide sebelumnya, teman-teman. Jadi biaya yang berkaitan dengan objek biaya, tetapi tidak dapat ditelusuri, misalnya seperti biaya overhead pabrik. Oke ya, sampai situ. Lalu, dasar alokasinya adalah penggunaan pemicu biaya untuk mendistribusikan biaya tidak langsung ke berbagai departemen atau produk secara adil. Misalnya nih, di perusahaan atau pabrik, itu ada departemen apa aja sih? Departemen apa aja? Ibu kasih satu contoh. Pemasaran. Yang kedua misalnya apa? Departemen apa? Bagus, digital marketing biasanya masuk ke pemasaran juga, betul. Keuangan, bagus. Keuangan biasa untuk mengatur laporan keuangan, alur masuk keluarnya biaya gitu. Lalu ada apa lagi kira-kira? Oke, pajak biasanya gabungan di akuntansi juga. Akuntansi atau finance? Jadi tergantung, betul. Bisa finance, bisa accounting, bisa tax juga. Kalau perusahaan besar memang mereka membagi-bagikan itu gitu. Tax-nya sendiri, finance sendiri, accounting sendiri. Ada departemen apa lagi kira-kira? Produksi, bagus sekali. Siapa yang jawab tadi? Bagus. Ada lagi? Departemen yang lain? Marketing oke. SDM, bagus sekali. HR. Jadi kita membutuhkan untuk rekrut karyawan-karyawan. Oke ya. Nah, next. Perilaku biaya dan analisisnya. Nah, ini sebenarnya basicnya adalah biaya variabel, teman-teman. Dibagi menjadi 3, ada proporsionalitas total, konstansi per unit, dan juga pengendalian operasional. Next. Nah, biaya tetap. Ada yang bisa kasih Ibu contoh? Biaya tetap itu apa? Gaji. Bagus, gaji. Ada lagi yang lain? Oke, penyusutan aset tetap bagus. Contoh aset tetap yang disusut apa aja? Ada mobil, gedung, Bagus. dan inventaris. Bagus. Mobil atau kendaraan lainnya ya, itu masuk di dalam penyusunan aset tetap. Di sini teman-teman bisa lihat karakteristik biaya. Jumlah total biaya tetap konstan terlepas dari perubahan volume aktivitas dalam rentang relevan tertentu. Yang mana contohnya adalah biaya penyusutan aset tetap seperti disampaikan oleh Andre tadi, pajak properti, sewa bangunan, dan juga gaji manajer departemen. Lalu yang terakhir ada pengaruh volume. Biaya tetap per unit akan menurun secara proporsional seiring dengan peningkatan volume produksi atau aktivitas. Contohnya apa? Contohnya akan kita saksikan bersama-sama nanti di akhir. Ibu ada kasih kuis gitu ya. Nah, kalau namanya biaya tetap, biaya variabel, ada namanya biaya semi variabel atau biaya campuran. Itu apa aja sih, Nak? Jadi dia terdiri dari elemen biaya tetap dasar yang harus dibayar tanpa memandang volume aktivitas dan elemen biaya variabel yang berubah sesuai output. Lalu ada metode pemisahan. Di sini ada teknik analisis seperti metode titik tertinggi terendah atau regresi kuadrat. Itu juga teman-teman bisa lihat. Semuanya udah lengkap di buku yang kita pakai. Nanti Ibu kasih ke Elis ya. Kayaknya bukunya udah datang. Kita pakai buku dari Baldrick Siregar, buku akuntansi manajemen. Misalnya mau pakai referensi lain boleh juga, tapi Ibu pakai referensi utama yang ini. Oke, next. Nah, konsep biaya untuk pengambilan keputusan. Seperti yang sudah disampaikan dulu, tadi siapa ya yang menyampaikan definisi akuntansi manajemen? Oke, Halvianus. Akuntansi manajemen itu fungsinya apa sih yang membedakan dengan akuntansi biaya? Dia itu fungsinya adalah pengambilan keputusan. Jadi misalnya nih, Ibu mau beli kain, Ibu mau wisuda. Jadi Ibu mau beli kain di Grand Kakak. Grand Kakak harganya 15.000 per meter. Tapi Ibu pesan online hanya 10.000 per meter. Menurut kalian nih, ini kan pertanyaan logika kan? Kalian prefer untuk ambil yang mana? 15.000 langsung. Oke, bagus. 15.000 langsung. Ada yang tidak setuju? Ah, kayaknya 10.000 aja, soalnya lebih murah. Lumayan loh, selisihnya 5.000. Yang mana? Bisa? Oke. Kalau Ibu sebenarnya tergantung urgensinya. Misalnya kalau 2 minggu lagi udah wisuda, kan semua pasti penjahit diburu semua kan? Nah, berarti otomatis kita ngambil yang di tempat, dan juga kita langsung pergi ke penjahit. Sedangkan kalau waktunya masih 2 bulan, sebulan, oh ya udah, Ibu masih bisa pesan dari Shopee dulu aja, pas dapat promo gratis ongkir. Nah, jadi masih bisa. Paham ya? Jadi tergantung urgensinya apa. Begitupun dengan konsep biaya untuk pengambilan keputusan. Next, nah di sini dibagi menjadi
biaya masa depan, dan karakteristik diferensial. Nah, jadi konsep ini menekankan bahwa biaya relevan hanya mencakup pengeluaran yang diperkirakan akan terjadi di masa depan dan dilihat dari keputusan yang diambil. Kayaknya minggu lalu Ibu pernah berikan contoh terkait dengan pembangunan jembatan Liliba. Nah, jadi misalnya nih, kemarin dari Dinas PUPR itu mengeluarkan kurang lebih 2M untuk membangun jembatan Liliba. Lalu mereka memperkirakan, oh kayaknya bagus kita bangun jembatan Suratim yang di OS apa ya. Nah, itu seperti jembatan yang 1-2 pulang pergi gitu jaraknya, persis seperti Liliba. Mereka akan mempertimbangkan. Nah, kira-kira lebih bagus opsinya kita bangun di Suratim situ atau kita bangun di daerah Pasir Panjang misalnya. Paham ya? Jadi mereka melihat, oh iya, ada contoh kasus kalau di Liliba kita habiskan 2M. Kira-kira perlu nggak kita bangun lagi untuk di jalan bawah istilahnya, kan jalan Liliba kita anggapnya jalan tengah gitu ya. Oke. Next, ada karakteristik diferensial. Jadi, biaya dianggap relevan jika ia menunjukkan perbedaan nilai di antara berbagai alternatif yang tersedia. Membantu manajer fokus pada angka yang benar-benar mempengaruhi hasil. Misalnya mereka hitung-hitung, oh iya, kayaknya bangun di Pasir Panjang itu hanya sekitar 1,5M. Sedangkan kalau bangun di yang Suratim itu sekitar 2,2M. Pasti mereka prefer mengambil yang betul, biayanya paling rendah karena ini untuk jangka panjang, ternyata kualitasnya sama juga gitu ya. Lalu next. Nah, opportunity cost, pasti kalian sering dengar nih. Ada namanya biaya peluang, ada opportunity cost, ada juga sunk cost ya. Jadi definisi alternatifnya adalah manfaat potensial yang hilang ketika satu alternatif dipilih dibandingkan dengan alternatif terbaik berikutnya. Itu yang Ibu bilang tadi, misalnya kayak kita mau bangun jalan, apakah di Pasir Panjang atau di dekat Jembatan Suratim gitu. Lalu dasar pengambilan keputusan digunakan untuk mengevaluasi efisiensi alokasi sumber daya yang terbatas dalam berbagai proyek investasi. Dan yang ketiga adalah pengakuan akuntansi. Jadi tidak dicatat dalam buku besar formal, tetapi sangat krusial dalam analisis ekonomi dan perencanaan strategis informasi. Nah, lalu ada sunk cost. Jadi sunk cost itu apa sih? Jadi sunk cost itu adalah biaya tertanam, teman-teman. Biaya yang telah terjadi di masa lalu dan tidak dapat dipulihkan kembali oleh keputusan saat ini atau masa depan. Baliknya konteks lagi, kita balik ke jembatan Liliba. 2M tuh, nggak mungkin tiba-tiba sekarang kita punya laporan keuangan, oh ternyata kita hitung-hitung hanya 2,5M. Enggak dong. Sudah selesai itu ya. Jadi biaya tertanamnya adalah 2M. Next, relevansi keputusan. Jadi pengeluaran ini harus diabaikan dalam analisis pengambilan keputusan karena tidak akan berubah terlepas dari alternatif yang dipilih. Jadi tidak mempengaruhi apapun, begitu. Lalu contohnya, di situ teman-teman bisa lihat investasi pada mesin lama atau biaya riset dan pengembangan yang telah selesai dilakukan sebelum proyek dimulai. Oke, nah setelah ini ada tugas, teman-teman masih punya kurang lebih 1 jam boleh lah ya. 1 jam, teman-teman silakan boleh setelah ini siapkan alat tulisnya. Nah, ini adalah tugas yang akan teman-teman kerjakan. Setelah ini dikumpulkan langsung ke Google Classroom. Ibu menunggu Ibu di ruang dosen, jadi nanti ketika ada pertanyaan, boleh langsung ke ruang dosen saja. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Apakah ada pertanyaan? Ada? Terkait tugas semuanya cukup jelas? Oke, setelah ini langsung di Google Classroom ya. Oke, satu pesan terakhir sebelum selesai. Hari ini adalah usaha, esok adalah hasil. Jadilah versi terbaik dirimu. Terima kasih dan selamat siang.